Hari ini kita punya program bagaimana pelaku UMKM kita mendapatkan pasar yang lebih luas. Pasar yang lebih luas harus bisa dimulai dari dalam diri kita dulu. Kita, pemerintah Kota Medan, harus memberikan dulu contoh. Bisa nggak pemerintah Kota Medan menjadi pasarnya UMKM? Jadi kita harus bisa menjadi market. Pemerintah Kota Medan harus bisa menjadi market para UMKM. Kalau kita saja yang ngebina tak ngebeli, gimana pula kita mau minta orang membeli barang yang sudah kita bina. Nanti setelah dari pemerintah Kota Medan, selain nanti mungkin Bank Sumut, selain memberikan hadiah juga bisa menggunakan produk-produk UMKM. Setelah itu bisa lebih kita luaskan lagi. Banyak sekali sektor-sektor swasta di lingkungan Kota Medan bisa kita jual ke sana. BUMN pun banyak. Nah, ini harus bisa. Selamat datang di BK Medan Bincang Kolaborasi Kota Medan. Saya Kemala Utari, host dari BK Medan, akan menyajikan sejumlah informasi menarik dari pemerintah Kota Medan terkait sejumlah program prioritas yang telah dan akan dilakukan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Pengembangan UMKM merupakan satu bagian dari 5 program prioritas yang telah dicanangkan oleh Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Tak main-main, sejumlah kebijakan pun telah dilakukan oleh Wali Kota, mulai dari penggunaan produk-produk UMKM lokal hingga sejumlah kemudahan dalam berusaha. Untuk mensukseskan program Wali Kota itu sebagai ujung tombak, Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan juga terus melakukan berbagai inovasi dan kolaborasi. Sejumlah program telah disiapkan sehingga diharapkan UMKM di Kota Medan bisa naik kelas dan semakin berkualitas. Pada kesempatan ini juga telah dihadirkan beberapa produk UMKM yang telah masuk dalam e-katalog Pemko Medan. Untuk mengetahui lebih jelas lagi bagaimana langkah yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan untuk menciptakan UMKM di Kota Medan naik kelas dan berkualitas, telah hadir bersama kami Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan beserta pelaku UMKM yang akan berbincang terkait pengembangan UMKM di Kota Medan. Sahabat kolaborasi, sebagai pembuka bincang kolaborasi kita hari ini, kita akan berbincang terlebih dahulu dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, ada Bapak Beni Nasution. Salam kolaborasi, Pak. Salam kolaborasi, Mbak Tari. Alhamdulillah baik. Baik, Pak Beni, bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana potensi UMKM di Kota Medan? Kalau potensi UMKM Kota Medan itu, alhamdulillah cukup bagus ya. Karena Medan kan termasuk salah satu kota kolaborasi yang ada di Indonesia. Artinya potensinya besar dan akan dapat terus meningkat, kita lihat. Pastinya. Ya? Baik, Pak Beni, ada berapa banyak UMKM di Kota Medan yang ditangani oleh Dinas Koperasi dan UMKM? Kalau yang didaftar di kita itu banyak ya, 35.000 sampai 40 ribuan gitu. Itu dia datanya nggak pernah stay di 40.000 atau 35.000 tadi. Tapi dia akan bertambah terus, karena kita buat itu ada salah satunya di kecamatan dan di kelurahan. Baik. Jadi mereka gampang, tidak perlu lagi datang ke kantor dinas, tapi mereka sudah bisa mendaftar di kelurahan ataupun di kecamatan. Baik. Lalu untuk arahan Pak Wali Kota sendiri, Pak, bagaimana upaya Dinas Koperasi agar UMKM kita bisa berkembang? Banyak arahan daripada Pak Wali Kota Medan ini yang sangat mendukung kepada pelaku-pelaku UMKM, yang mana termasuk salah satunya yaitu melakukan kolaborasi dengan para BUMN, dengan stakeholder yang lain, dan juga pelaku-pelaku UMKM ini diberikan kemudahan-kemudahan untuk menjadi naik kelas. Baik. Nah, menyinggung soal naik kelas, Wali Kota juga telah mencanangkan agar UMKM kita naik kelas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM naik kelas itu, Pak Kadis? UMKM naik kelas itu ada beberapa versi ya. Pertama, mungkin UMKM naik kelas itu dari segi pemasarannya, dari segi packagingnya, dari segi omsetnya atau hasilnya, keuangannya. Jadi beberapa macam itulah yang nanti akan dibuat menjadi naik kelas. Baik. Untuk mendukung itu apa saja program yang telah dan akan dilakukan? Dinas Koperasi sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota Medan, kita sudah membuat beberapa MOU dengan beberapa perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk itu BRI, baik. Gojek, Grab, Shopee, yang mana BRI, Pegadaian, Telkom. Nah, kita sudah kolaborasi dengan mereka, beberapa pelaku UMKM yang kita undang untuk dilakukan
pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan melalui packagingnya, baik itu pelatihan melalui untuk memfoto, mengekspos di digitalisasinya, baik itu pelatihan-pelatihan yang lain lah gitu. Jadi sekarang pelaku-pelaku UMKM di Kota Medan ini sudah, insya Allah sudah mengetahui lah cara digitalisasi untuk mengapai produk mereka. Pemanfaatan digitalisasinya diperkuat. Pemanfaatan begitu digitalisasi, ya, Pak Kadis, termasuk itu ada di salah satu kampus Shopee. Lalu apa saja manfaat jika UMKM di Kota Medan bisa naik kelas? Ya, manfaatnya berlaku juga kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena perekonomian yang selama ini hancur pada saat pandemi COVID, dengan UMKM ini naik kelas, maka akan berkembang juga perekonomian yang ada di Kota Medan. Baik, baik. Pak Beni, melalui program UMKM naik kelas, bagaimana animo dari pelaku UMKM sendiri? Kalau pelaku UMKM sendiri, sangat-sangat antusias mereka untuk menjadi naik kelas dan menjadi binaan daripada pemerintah Kota Medan. Saya pernah ini ya, di RRI, itu ada beberapa pelaku UMKM sendiri yang pengen meminta untuk menjadi binaan Dinas Koperasi Kota Medan. Baik. Sementara mereka di luar daerah Kota Medan. Dan ada juga komunitas yang bergabung untuk para pelaku UMKM tadi, audiensi dengan Bapak Wali Kota. Mereka juga meminta menjadi binaan Dinas Koperasi Kota Medan. Baik. Tapi karena namanya kita pelaku UMKM ini kan kita data, kita bina sesuai dengan KTP. Jadi tidak bisa gitu. Baik. Artinya di bawah kepemimpinan Bobi Nasution selaku wali kota saat ini, UMKM mendapat perhatian lebih. Luar biasa. Baik, jenis UMKM apa saja yang dapat didukung agar bisa naik kelas dan berkualitas? Semuanya. Semuanya. Tidak ada kita pilih semuanya. Baik. Apapun namanya, apapun bentuknya, bergerak di bidang apapun, UMKM akan Kita upayakan untuk naik kelas. Baik, Pak Kadis, ada berapa banyak UMKM yang mendapatkan hasil positif dari program UMKM naik kelas ini? Ya, salah satunya gini ya, kita ada beberapa, banyak sebenarnya yang UMKM naik kelas ini, tapi salah satunya itu seperti acara-acara dari luar daerah Kota Medan. Kita selalu bawa pelaku UMKM itu baik dari makanan, dari craft, dari songket, ulos. Nah, mereka menjual selama 5 hari. Pernah kita buat kita ikuti event di GCC Jakarta, itu sampai 180 juta. Dan itu setiap mereka pergi tidak pernah kita pungut sepeser pun biaya, malah dinas kita yang membiayai mereka. Baik, sebegitu perhatiannya Pemko Medan terhadap UMKM kita saat ini. Jangankan Bapak Wali Kota, Ibu Wali Kota Medan aja pun mau dia untuk memasarkan, memajang produk-produk UMKM Kota Medan. Baik, dia membantu untuk menjualkannya. Baik, Pak Kadis, terima kasih untuk penjelasannya. Kita break sejenak. Sahabat Kolaborasi telah hadir pula bersama kita salah satu pelaku UMKM Kota Medan, ada Ibu Ratna Sitepu selaku pemilik kedai ayam. Kita akan berbincang banyak tentang UMKM yang beliau geluti. Salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Baik, Ibu Ratna bisa dijelaskan terlebih dahulu apa jenis usaha yang Anda geluti saat ini? Kalau kami kedai ayah memang bergerak di kuliner ya, di rumah makan. Lokasinya di mana itu? Di Sunggal. Di Di tepi sungai itu dia masuk ke dalam gang sih, di Jalan TB Simatupang Gang Langgar Sunggal. Kedai ayah. Baik, Ibu Ratna, mengapa Anda tertarik bergabung di dalam program yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM? Nah, ini yang seru sebenarnya, awalnya kami tidak bergabung, Kak. Tapi memang dari Dinas Koperasi itu yang datangin kita gitu. Baik. Makanya benar sekali itu program naik kelas, karena kita itu benar-benar dibantu untuk naik kelas gitu. Kalau ibarat kata Dinas Koperasi ini pemerintah kota adalah gurunya, kita dibantu untuk dapat nilai yang bagus gitu. Jadi awalnya kita nggak pernah tahu program dari Dinas Koperasi, dari pemerintah kota, kalau tidak Dinas Koperasinya yang memang datangin kita. Baik. Siapalah yang tahu masuk dalam gang itu kan rumah makan kecil, tapi memang dari Dinas Koperasi yang datangin kita gitu. Waktu itu kita didata benar-benar. Lalu Ibu Ratna sudah berapa lama Anda bergabung di program ini? Dari 2021. Dari 2021. Apa saja dampak yang Anda rasakan? Oh, Masya Allah, kalau dampaknya tentunya banyak sekali perbaikan ya Kak Tika. Kalau kita ngerasain waktu pandemi kemarin dari 2020 ke 2021, emang ekonomi kita kan benar-benar hancur, apalagi Kota Medan. Termasuk juga di kuliner gitu. Tapi dengan kemarin kita ikut program dari UMKM ini, kita dimasukin ke e-katalog, itu benar bisa bantuin kita. Ngarepin orang datang ke rumah makan kita itu kayaknya tahun lalu itu, waduh, Berat. kita nungguin bisa nggak buka dasar pun gitu kan, karena orang juga mikir nanti ya kalau buka.
karena memang harus ada pembatasan waktu itu. Tapi dengan ada e-katalog kita tetap jalan. Gitu. Sampai hari ini Masya Allah inilah kenaikannya luar biasa. Ya. Baik Ibu Ratna, hingga saat ini kendala apa saja yang mungkin Anda masih temui saat menjalankan UMKM? Kalau kendala sih sebenarnya nggak ada Kak ya, termasuk di e-katalog. Tapi mungkin saya pikir ada satu tools yang harus ditambahkan. Jadi kalau di e-katalog itu kita tetap harus kontak ya, dengan pemesannya itu tetap harus by WA gitu. Nah, komunikasi kita memang tetap pakai telepon dan WA. Saya pikir kalau ada satu tools kayak tanda telepon gitu, mungkin di e-katalog yang mereka bisa klik dan mereka bisa hubungin kita, jadi kita nggak pakai yang telepon lain gitu. Jadi komunikasi itu benar-benar pakai e-katalog ya. Saya pikir itu memang harus ada sedikit perbaikan. Nah, ke depan mungkin akan ya, insya Allah, yakin ya. Baik, kita lanjut lagi dengan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Pak Beni. Baik, jika UMKM di Kota Medan berhasil naik kelas, lalu seberapa besar dampaknya bagi perekonomian, Pak Kadis? Oh, sangat luar biasa. Kita pada saat bulan Januari, kita ada beberapa, kita buat istilahnya kita kumpulin pelaku-pelaku UMKM ini, kita buat ke pasar modern. Baik. Contohnya Indomaret. Baik. Itu ada sekitar 42 para pelaku UMKM ini yang memasukkan barangnya ke retail mereka, dan alhamdulillah omset mereka itu, kalau saya tanya sama Indomaret, 1 M loh per bulannya. Sudah mulai, iya. Jadi itu sudah kita lakukan di bulan Januari kemarin untuk menaikkan kelas pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kota Medan. Tapi nggak lelah ya untuk mengajarinya Pak Kadis? Insya Allah ya, kalau untuk masyarakat kita nggak pernah lelah. Kemudian untuk kendala kira-kira apa yang dihadapi Pak dalam menjalankan program UMKM naik kelas? Kalau sampai sekarang ini, ya kalau kendalanya itu mungkin anggapan dari para pelaku UMKM ini kan istilahnya mereka mau bantuan yang langsung seperti modal. Gitu kan, tapi dana kita kan hanya menggandeng itu tadi BRI, PNM, Pegadaian. Nah, mereka bisa memberikan modal dengan pinjaman. Cuma mereka nggak mau minjam. Kalau bisa dibantulah dengan cuma-cuma duit dari pemerintah. Itu aja kendalanya para pelaku UMKM ini. Padahal sebenarnya pelatihan itu sangat membantu nanti sangat membantu. ke depannya. Benar. Ya. Baik, Pak Kadis, kita beralih dulu ke Bu Ratna. Ibu Ratna, sejak UMKM yang Anda geluti naik kelas, sudah sejauh mana pemasaran produk Anda? Kalau pemasaran meningkat ya, gitu. Kalau dulu kita pakai platformnya mungkin kayak Gojek, Grab, yang kayak gitu ya. Kalau sekarang kita dibantu dari pemerintah kota juga gitu. Kalau menurut saya dengan pesanan nasi, kayak produk-produk kita nasi kotak atau kue kotak melalui e-katalog, itu juga bantu memasarkan. Kalau dulu mungkin kita hanya ada di satu kecamatan gitu. Kalau sekarang Masya Allah suka lihat kelurahan ini, bahkan di kantor kota juga pakai kita. Itu juga benar sudah sebuah promosi gitu menurut saya. Gratis kan, kita nggak perlu bayar untuk promosinya. Gitu. Sudah semakin luas. Iya, semakin luas pemasaran Insya Allah. Bu Ratna, berapa omset yang didapat setelah mengikuti program UMKM naik kelas, Bu Ratna? Yang pasti banyak peningkatan, banyak lah. Nanti di atas lah lumayan, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Tapi seperti saya bilang, yang kita butuhkan itu sebenarnya pendampingan gitu. Kalau dinas koperasi benar-benar kemarin itu dampingin kita, termasuk terakhir saya kalau nggak salah itu ikut dibantuin untuk ngurus haki. Ya. Nah, jadi mulai haki, ngurus halal ya, itu kita benar-benar didampingi. Kita kan buta ya, kadang-kadang nggak sempat tuh googling prosesnya, tapi kita benar dibantu sampai terbit suratnya. Benar-benar ngerasain bahwa hari bermanfaat ini sekali UMKM itu benar-benar diperhatikan ya. Benar-benar, Baik, Bu Ratna, apa harapan Anda sekaligus terakhir closing statement yang ingin Anda sampaikan terhadap perkembangan UMKM saat ini? Kalau saya sih bersyukur ya, saya pikir tidak hanya saya, tapi semua penggiat UMKM juga di Kota Medan tentunya sangat bersyukur dengan kebijakan dari Bapak Wali Kota Medan, Pak Bobi Nasution, bantuin kita naik kelas, insya Allah juga nanti naiklah jadi lulus gitu kan di tingkat teratas, sehingga pemerintah kota bisa bantuin lagi yang di bawahnya lagi gitu. Harapan kita jangan pernah capek buat bantuin kita terus melakukan pendampingan ke kita. Karena yang namanya bisnis ini di bidang apapun, mau kuliner, mau fashion, terus akan berkembang. Selama masih berkembang, tetaplah dampingi kami pelaku UMKM, itu sih harapan. Baik Ibu Ratna, terima kasih. Sukses untuk usahanya. Insya Allah. Baik, kita break sejenak. Baik Pak Beni, apakah ada indikator yang ditetapkan Dinas Koperasi dan UKM dalam menilai UMKM sudah berhasil naik kelas atau tidak? Kalau indikator UMKM naik kelas itu yaitu ada tiga hal. Yang pertama yaitu dari kelembagaan yang dulunya informal menjadi formal.
Contohnya dengan dulunya dia nggak mempunyai izin, sekarang dia mempunyai izin. Yang kedua itu dari segi pemasaran, yang dulunya dia offline atau door to door atau dia hanya jualan berkeliling, sekarang dia sudah bisa menjualkan produknya dengan online. Yang ketiga itu dari segi produksi terjadi peningkatan yang selama ini dia misalnya hanya 10 tuh bungkus misalnya kayak ikan teri tersebut kan, dia sekarang udah bisa 20 atau 25. Jadi indikator-indikator tadi itulah yang kita buat menjadi pedoman memberlakukan pelaku-pelaku UMKM tadi menjadi naik kelas. Baik. Ada imbauan yang ingin Bapak sampaikan kepada pelaku UMKM dalam kesempatan ini? Harapan kita selaku Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yaitu kami akan selalu mendorong para pelaku UMKM Kota Medan untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dan kami akan selalu ada untuk memfasilitasi para pelaku UMKM Kota Medan untuk semakin naik kelas dan berkelas. Mungkin itu aja harapan saya selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan. Baik, terima kasih banyak Pak Beni untuk penjelasannya. Baik, terima kasih Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, Pak Beni Nasution, dan juga Ibu Ratna Setepu selaku pemilik usaha Kedai Ayah yang telah bergabung bersama kami dalam bincang kolaborasi kita kali ini. Kami mengucapkan salam kolaborasi. Salam kolaborasi. Sampai jumpa.